Ini rahasianya. Pernah nggak sih ngerasa gaji udah kayak air di ember bocor? Masuk banyak, tapi keluarnya juga deras. Apalagi kalau udah lihat harga kebutuhan hidup makin naik, makin kerasa deh cubitannya. Banyak yang bilang minta naik gaji itu seribet ngurus KTP. Banyak drama, banyak tegang-tegangnya. Tapi tenang, di video kali ini kita bedah tuntas cara cerdas minta naik gaji tanpa ribet. Siap-siap dapetin gaji yang sepadan dengan kerja kerasmu. Pertama-tama, kita perlu luruskan dulu nih. Kenapa sih kita perlu berani minta naik gaji? Bukannya kita harusnya bersyukur aja udah punya pekerjaan. Betul, bersyukur itu penting. Tapi ingat, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mengembangkan diri, dan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Kalau tanggung jawab di kantor nambah, tapi gaji gitu-gitu aja, ya gimana mau sejahtera? Apalagi inflasi terus naik setiap tahun. Jangan sampai deh kita malah terjebak dalam lingkaran gaji habis sebelum gajian. Faktanya, banyak loh orang yang sebetulnya layak dapat gaji lebih tinggi, tapi nggak berani minta karena takut atau gengsi. Nah, kamu jangan sampai termasuk salah satunya ya. Minta naik gaji itu kayak main bola, kamu harus tahu kapan harus menendang bola ke gawang. Salah timing, bukannya gol, malah bisa-bisa kena kartu kuning. Lalu, kapan sih waktu yang tepat untuk mencet tombol negosiasi gaji? Pertama, setelah kamu berhasil menyelesaikan proyek besar atau mencapai target yang signifikan. Kedua, saat performance review tahunan. Ini adalah momen yang pas untuk menunjukkan pencapaian dan kontribusi kamu selama setahun terakhir. Ketiga, ketika perusahaan sedang stabil secara finansial atau bahkan mengalami pertumbuhan. Jangan sampai kamu malah minta naik gaji saat perusahaan lagi seret. Bisa-bisa permintaanmu malah ditolak mentah-mentah. Datang ke medan perang tanpa senjata, bisa gawat. Begitu juga saat minta naik gaji, kamu butuh senjata pamungkas, yaitu data dan bukti konkret kontribusimu. Ingat, bos itu manusia biasa, mereka butuh bukti, bukan cuma janji manis atau rayuan maut. Kumpulkan data-data penting, misalnya perbandingan job desk awal dan sekarang, daftar proyek yang berhasil kamu selesaikan, hingga testimoni positif dari klien atau rekan kerja. Tunjukkan dengan gamblang bagaimana kamu telah berkontribusi pada kemajuan tim dan perusahaan secara keseluruhan. Data dan bukti adalah senjata ampuh untuk meyakinkan bos bahwa kamu layak mendapatkan apresiasi yang setimpal. Bayangkan, kamu dipanggil bos untuk presentasi di depan klien penting. Tanpa latihan, apa kamu yakin bisa tampil maksimal? Sama halnya dengan minta naik gaji, latihan itu kunci. Latihan akan membantumu merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Latihlah percakapanmu dengan teman atau keluarga, atau bahkan berlatihlah di depan cermin. Buatlah poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan, termasuk nominal gaji yang kamu inginkan. Latihan ini akan membuatmu lebih lancar dan tenang saat berbicara dengan bos. Ingat, kesiapan adalah kunci kesuksesan. Masuk ke ruang negosiasi tanpa target yang jelas, sama saja dengan berlayar tanpa kompas. Sebelum bertemu bos, pastikan kamu sudah punya angka di kepala. Berapa nominal gaji yang ingin kamu ajukan? Lakukan riset pasar untuk mengetahui standar gaji untuk posisi dan pengalaman kerjamu. Pertimbangkan juga kinerja dan kontribusimu selama ini. Jangan sampai kamu malah menembak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang terpenting, datanglah dengan angka yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Minta naik gaji bukan berarti kamu harus berubah jadi Hulk yang siap mengamuk. Tetaplah tenang, santai, dan profesional. Ingat, bos bukanlah musuhmu. Komunikasikan keinginanmu dengan jelas, tegas, dan penuh rasa percaya diri. Sampaikanlah dengan bahasa yang positif dan fokus pada kontribusi dan nilai tambah yang kamu berikan. Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang terkesan mengeluh, menyalahkan, atau membandingkan diri dengan rekan kerja lain. Ingat, tujuanmu adalah mendapatkan gaji yang sepadan dengan kerja kerasmu, bukan memulai drama di kantor. Dunia ini bukan dunia dongeng di mana semua keinginan selalu terkabul. Ada kalanya, permintaan naik gajimu mungkin saja ditolak. Tapi tenang, penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Tetaplah tenang dan profesional. Tanyakan alasan di balik penolakan tersebut dengan kepala dingin.
Mungkin ada faktor-faktor yang belum kamu ketahui atau ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki di masa depan. Jadikan penolakan ini sebagai peluang untuk belajar dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Jika kenaikan gaji belum memungkinkan saat ini, jangan berkecil hati. Masih ada pilihan lain yang bisa kamu diskusikan dengan bos. Misalnya, apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan bonus tahunan yang lebih besar? Atau mungkin kamu tertarik untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan skill yang dibiayai perusahaan. Fleksibilitas jam kerja, kesempatan bekerja dari rumah, atau bahkan promosi jabatan juga bisa menjadi alternatif menarik yang bisa kamu pertimbangkan. Intinya, jangan takut untuk berpikir out of the box dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kamu dan perusahaan. Jika semua upaya sudah kamu lakukan, namun situasi tetap tidak berubah, mungkin sudah saatnya kamu menilai kembali posisi dan nilai dirimu. Ingat, kamu berharga dan layak mendapatkan apresiasi yang setimpal atas dedikasi dan kerja kerasmu. Jangan takut untuk mencari peluang baru di tempat lain yang lebih menghargai kontribusimu. Terkadang, kita perlu keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah berani untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang kita inginkan. Nah, itu dia beberapa tips cerdas minta naik gaji tanpa ribet. Ingat, meminta kenaikan gaji adalah hak kamu sebagai pekerja yang sudah berkontribusi untuk perusahaan. Lakukan dengan persiapan matang, sikap yang tepat, dan jangan takut untuk mencoba. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube Mbok Ai untuk mendapatkan tips-tips karier dan keuangan lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga berhasil minta naik gaji.